Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar? Terdengar teh. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akang Teteh sebelumnya mohon maaf ya, kayaknya saya belum bisa on cam karena di sini jaringannya lagi kurang stabil karena mungkin ini udah jam 6 lebih 3 juga. Kita mulai saja atau mau nunggu temen dulu Kang? Teman-teman lain dulu atau langsung aja? Bayu nggak apa-apa. Teh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah teman-teman semua pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi untuk melanjutkan daras buku The Art of Reading. Setelah minggu kemarin kita sudah membaca sampai halaman 6. Sekarang kita akan melanjutkan lagi dengan pembaca dan penerjemahnya adalah Teh Nabila. Nah, untuk share screen-nya, mungkin dari siapa, Kang? Saya belum punya PDF itunya. Oke, bentar, bentar. Yang terakhir tuh nggak sampai itu ya. Enggak, sampai halaman itu doang. Sampai halaman 6 yang... Yang book slow, Iya, book slow itu terakhir yang di PDF yang saya punya. terakhir banget ini. Bentar ya, gue scan dulu. Review, ya dokumen. Tujuh. Oke, sambil menunggu, mungkin teman-teman di sini apa kabarnya nih hari ini? Kalau di Garut mah mendung, jadi kayaknya enak sebenarnya untuk rebahan ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan gitu untuk belajar di pagi hari ini. Teman-teman di sini ada di daerah mana aja nih? Apalagi Teh Nabila tuh di Blitar ya kalau nggak salah Teh. Iya, di Jatim. Oh ya di Jatim. Gimana Teh di Jatim cuacanya? Mendung selalu. Mendung Mendung hujan, selalu, mendung hujan. Masya Allah. Ya karena udah masuk musim hujan juga kali ya Teh. Tuh. Ada siapa lagi nih? Kayaknya nggak Kang ada yang di Rama. Jatim ya. Nah nggak tahu. Nah Cibiru hadir. Ya Kang Amin gimana di Cibiru? Cuacanya cerah kah? Lumayan. Ada Teh Anis, ada Teh Diva, Teh Syahrani, Kang Rama. Cukup cerah di Cibiru, Alhamdulillah. Oke. Oh, Teh Diva juga di Cibiru ya? Sama kayak Kang Amin, ternyata. Teh Syahrani dari Jaktim. Dari Jambi. Dari mana? Jaktim?
Oh, Jaktim ya. Jakarta Timur. Iya, betul. Ada beberapa yang kurang ini, eh. Apanya? Satu, ada beberapa yang nyengsol-nyengsol. Scannya. Sebentar ya. Ada yang perlu di-retake. Ya, betul. Bisa terbitin ini. Harus dihapus. Banyak 5 menit. Biar, biar ada ini. Biar ada proper. Oke, mohon maaf ya teman-teman semua. Ada kendala teknis. Oke. Boleh kalau mau ngobrol-ngobrol juga atau teman-teman dapat insight apa selama kita udah 3 minggu ya, 3 minggu read aloud dari, tapi kita masih bagian introduction. Dan karena ini bagus banget introductionnya, jadi sampai part 3 nih. Hari ini kita part 3 insya Allah. Eh, Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Teman-teman ada yang mau disampaikan mungkin terkait apapun tentang The Art of Reading ini, insight-nya mungkin atau apanya. Tuh Teh Nabil sekarang eh, aktivitasnya apa nih Teh? Kalau boleh tahu. Nah, sekarang lagi ngurusin sekolah. Oh, kalau sekarang banget sih enggak. Lagi di Zoom ya. Iya. Lagi ngurusin sekolah, ngurusin banyak hal. Mohon doanya ya teman-teman karena lagi apa ya? Sekolah saya hari ini adalah sekolah yang baru dibangun gitu ya. Maksudnya baru dibentuk, baru masuk angkatan ketiga. Jadi Insya mungkin Allah. banyak sekali hal yang masih harus saya pelajari, saya eh, baca dan saya kerjakan sendiri. Terima Masya kasih, Allah, Teh Teh Anis. Nabil. Ya, Teh Nabil tuh sekolahnya TK ya? Atau SD, SD, oh, SD? SD. SD. Tapi karena bangunannya satu bangunan sama TK gitu ya, satu kampus dengan TK-nya. Jadi TK-nya tuh udah lama banget Hmm, berdiri gitu. Terus ya, wali murid pada minta diriin SD kan. Terus akhirnya aku dimintain untuk oke. ngurusin SD-nya itu. Ini baru tahun ketiga dan Masya Allah. ternyata luar biasa sekali. Gak ada yang bilang kalau ternyata seberjuang ini. Nama SD-nya SDI An-Nahl di Blitar, Gandusari. Oh, Jadi ketika saya pun membaca apa ya, diamanahin jadi reader hari ini, kemudian menelaah lebih dalam eh, bacaan yang hari ini gitu ya, itu ya. kayak, ya Allah Will, kamu emang benar-benar harus banyak belajar membaca. Masya Allah. Iya ya, hari ini Chat kita dari Teh bakal Anis. ini Deket Soso, introduction deket dulu. Soso kah? Enggak teh,
Soso masih utara, aku agak selatan. Gandusari kok, Gandusari di desa Gandusarinya. Udah siap teh. Teh. Benar juga. Sudah. Siap. Amin, amin. Teh Hanis juga ya. Semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Nah, oke, mangga teh soy. Ya sebentar Oh, ya, masih download ini. Kayaknya jaringan saya ini banget deh. Tadi udah mati lampu 2 kali. Hmm, Bentar ya. Kirain permasalahan mati lampu itu hanya ada di Jawa Timur. Di Garut lumayan sering teh. Kalau pagi-pagi. Nggak sering juga Oh, sih. Maksudnya kayak seminggu tuh ada part pagi-pagi mati lampu tuh. Suka ada. susah ya kalau pagi-pagi mati lampu tuh. Nah iya, itu dia. Jaringannya langsung drop kalau di sini. Sebentar ya. Ini udah selesai dulu nih. aman? Kalau enggak, saya aja nggak apa yang share screen. Oh ya, boleh Kang. Oke, Tapi udah bisa sih, saya juga ini. udah bisa. Bisa coba ya, sebentar. Kita bakal coba cross reference sama bukunya Syekh Hamzah Yusuf. Saya kirimin beberapa foto. Udah kelihatan belum? Kang Tata? Masih loading kayaknya. Dah. Oh tuh, udah teh. Mulai dari Oke. halaman. Oh ini Halaman ini ya. sebelumnya ada. Iya, cuma 2 baris. Ya, Nanti saya aja yang baca nggak apa-apa. oh, Ah, boleh, boleh. boleh. Sok mangga. Bismillah. Oke. Bismillah. Oh, udah nih. Langsung tah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, izin membaca untuk kesempatan kali ini ya teman-teman. Kita mulai dari penghujung halaman 6 di bagian bawah ada 2 baris. Jadi sebelum yang ada di screen itu ada 2 baris yang belum ter-scan ya. Izin membacakan. Bismillah. Books of low nutrition may bring momentary joy, much like sweets. They delight the sense and entertain the sensitive imagination, but they offer no real sustenance for the intellect. Buku dengan nutrisi rendah mungkin akan membawa kesenangan sejenak. Sangat mirip seperti permen-permen. Mereka menyenangkan indera dan menghibur imajinasi sensitif. But they offer no real sustenance. Namun mereka tidak menawarkan makanan yang nyata, makan pokok yang nyata untuk intelek, kecerdasan atau mungkin untuk pikiran kita. Just as the body requires nutrients to grow and thrive, the mind depends on knowledge and understanding for its proper development. Meanwhile, the heart needs light in order to see what is hidden behind the screen. That is the reality of and beyond symbol made transparent. Sebagaimana tubuh membutuhkan nutrisi untuk bertumbuh dan berkembang secara pesat, pikiran bergantung kepada pengetahuan dan pemahaman. Sementara itu, hati membutuhkan cahaya untuk melihat apa yang tersembunyi di balik tabir, yaitu realitas dan melampaui simbol-simbol yang dibuat secara transparan atau mungkin artinya mudah terlihat gitu ya. A mind that consumes excessive amounts of low nutrition books will weaken and decay. Pikiran yang mengkonsumsi terlalu banyak eh, buku rendah nutrisi akan melemah dan decay, membusuk. Overindulgence in reading for entertainment can lead to mental stagnation, akin to intellectual obesity or a crisis of diabetic mentality.
Terlalu banyak membaca untuk entertainment, hiburan atau kesenangan dapat menyebabkan stagnasi mental, mirip dengan obesitas intelektual atau krisis mentalitas diabetes. Saya tuh nggak tahu ya apa artinya kritis mentalitas diabetes. Mungkin diabetik, mungkin nanti bisa dibahas lagi. Junk books provide no real growth for the mind. Instead, they stunt its development and contribute to psychological instability. Buku-buku sampah tidak menyediakan perkembangan nyata untuk pikiran. Sebaliknya, mereka justru menghambat perkembangannya dan berkontribusi kepada ketidakstabilan psikologis. This Oke, is precise. sampai situ dulu, Oke, Mbak. oke. Eh, kita coba lihat untuk paragraf yang tadi dimulai dari halaman 6, saya rasa udah clear ya itu. Buku yang low nutrisi itu hanya hanya apa hanya memberikan kesenangan sementara ya, momentary joy. Terus dia nggak bener-bener sustenance for the intellect. Dia nggak bener-bener sustain buat intelek kita. Seperti halnya badan kita yang membutuhkan nutrisi, ya, nutrients buat berkembang dan tumbuh. Ya, pikiran kita juga perlu ilmu ya, perlu pengetahuan dan pemahaman untuk perkembangan yang baik, perkembangan yang proper. Sebagaimana hati membutuhkan cahaya uh, yang tersembunyi di sebalik layar. Kalau ini ada, nah ini ada hal yang coba aku pengen coba aku pengen saling kaitkan. Jadi aku sempat saya sempat saya sempat baca satu biografi Imam Asy'ar-Hasyim namanya. Beliau itu beliau itu saking ini kemarin waktu saya bahas tentang apa namanya di Art of Reading, bahas tentang gimana caranya terhadap pembaca, adab seorang pembaca itu dalam dalam internal, dalam empat internal faktor keberhasilan membaca. Nah, yang keempat itu bagaimana cara dia menyiapkan dirinya. Nah, dari bagaimana cara dia menyiapkan dirinya, ya Imam Asy'ar-Hasyim itu dia tidak pernah membaca buku dalam keadaan tidak berwudu ya. Jadi misalkan dia beberapa kali batal, beberapa kali juga ya apa? Iya berwudu. Terus sampai ditanya sama gurunya, kenapa kenapa dia melakukan itu gitu. Dia bilang bahwa ilmu itu adalah cahaya dan membersihkan diri ya, bersuci itu adalah cahaya. Maka aku ingin eh, apa-apa yang terjadi pada aku itu ya cahaya di atas cahaya gitu. Nah, terus di paragraf selanjutnya tuh, coba mana sih ini penandanya? Oke. A mind that consumes excessive amounts of low nutrients books will weaken and decay. Akan pikiran yang terlalu banyak ekses tuh melebihi kapasitas. Ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak eh, buku-buku yang tidak bernutrisi ya atau rendah nutrisinya, itu akan membuat otak kita itu melemah dan membusuk. Terus terlalu senang berlena kepada membaca buku hanya untuk kesenangan. Bayangin loh, ini kasusnya itu buku loh, belum 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 kasusnya sosial media yang lumrah banget di kita. Kita kalau kita nggak ngebatasin diri kita ya, misalkan kita nggak ngebantu diri kita misalkan lewat HP buat ngebatasin main Instagram, main YouTube ya. Pokoknya hal-hal yang punya shorts, reels atau apapun itu bisa bikin ini bayang buku aja bisa bikin mental stagnation gitu, apalagi dengan hal-hal kayak gitu. A kind to intellectual obesity, intellectual obesity ini satu termanya dari Adler juga, or a crisis of diabetic mentality.
Diabetic mellitus ini berkait sama hormon apa sih hormon kebahagiaan sementara yang kita dapetin di reels, yang kita dapetin di reels, makanya itu cuma 15 detik, yang nggak ada proses berusahanya gitu. Yang semakin lama kita mengonsumsi itu tuh kita akan semakin ketergantungan dengan itu. Kita akan indera indera pikiran kita itu akan mati rasa ketika dikasih buku yang beneran bagus gitu. Junk books provide no real growth for the mind. Buku-buku yang junk itu nggak menyediakan pertumbuhan pertumbuhan bagi pikiran. Sebagai gantinya, instead dia malah stun, dia malah bikin stunting, perkembangan itu stunting dan berkontribusi uh, ketidakstabilan jiwa. Psycho kan jiwa ya, psychological. Maka bisa lanjut Mbak Nabila. Oke. This is precisely what makes How to Read a Book by Adler and Van Doren such a fascinating work. Tepatnya inilah yang membuat How to Read a Book oleh Adler dan Van Doren begitu menarik. First published in 1940, the authors were discussing the relation of reading books and the growth of mind and already aware of a problem strikingly similar to one we are facing today, though they refer to it by different term, the atrophy of mind. Dipublikasikan pertama pada 1940, penulis-penulisnya membahas tentang hubungan antara membaca dan pertumbuhan pikiran dan telah menyadari sebuah masalah yang sangat mirip dengan yang kita hadapi hari ini. Namun mereka menyebutnya dengan terma yang berbeda, the atrophy of mind, atrofi pikiran atau penyusutan, atrofi otot, penyusutan pikiran. They said in the end of the book, mereka menulis di akhir buku, this is one of the most remarkable things about human beings, and it may actually be the major difference between Homo sapiens and the other animals, which do not seem to grow mentally beyond a certain stage in their development. Ini adalah hal yang paling remarkable, luar biasa tentang manusia, dan ini mungkin menjadi pembeda utama antara Homo sapiens dan hewan-hewan lainnya. Berarti ini masih menyamakan manusia, itu ya disebutnya Homo sapiens gitu ya. Which do not seem to grow mentally, yang tampaknya tidak tumbuh secara mental melampaui stage tertentu, tahapan tertentu dalam perkembangan mereka. But this great advantage that man possesses carries with a great peril. Namun, keuntungan besar yang dimiliki manusia ini membawa masalah yang berbahaya. The mind can atrophy, pikiran bisa menyusut, like the muscle, seperti otot-otot, if it is not used, jika ini tidak digunakan. Atrophy of the mental muscles is the penalty that we pay for not taking mental exercise. Atrofi pikiran, atrofi mental, otot mental adalah sebuah hukuman yang harus kita bayar ketika kita tidak melakukan exercise, latihan mental. And this is a terrible penalty, for there is evidence that atrophy of the mind is a mortal disease. Ini adalah hukuman yang sangat menakutkan gitu ya. Karena ada bukti yang menyatakan bahwasanya atrofi pikiran adalah penyakit yang mematikan, mortal disease. There seem to be no other explanation for the fact that so many busy people die so soon after retirement. Dan tidak ada penjelasan lain untuk fakta bahwasannya banyak orang yang sibuk itu bisa meninggal begitu cepat kalau di istilahnya soon after retirement, setelah pensiun, setelah retire, pensiun. Kayaknya di scroll ke bawah lagi deh. Lagi. Nah,
They were kept alive by the demands of their work upon their minds. They were propped up artificially, as it were, by external forces. Mereka tetap hidup karena tuntutan pekerjaan yang membebani pikiran mereka. They were propped up, mereka ditopang artificially secara palsu. Jadi topangannya tuh sepertinya bukan apa ya, topangan yang kuat, yang asli gitu ya. Seolah dari seperti tekanan-tekanan eksternal. But as soon as those demands cease, having no resources within themselves is in the way of mental activity, they cease thinking altogether and expire. Segera setelah tekanannya itu berhenti, ketiadaan resource sumber daya aktivitas mental, mereka berhenti berpikir secara keseluruhan atau berhenti berpikir sama sekali, akhirnya membuat mereka meninggal, expire. Nah, ini yang ada sambungannya dengan yang tadi ya. Television, radio, and all the sources of amusement and information that surround us in our daily lives are also artificial props. Televisi, radio, dan sumber-sumber hiburan dan informasi yang mengelilingi kehidupan kita hari ini juga properti palsu. They can give us the impression that our minds are active. Mereka bisa memberi kesan bahwasannya pikiran kita itu aktif. Because we were required to react to stimuli from outside. Karena kita dituntut untuk bereaksi atau menanggapi rangsangan dari luar. But the power of those external stimuli to keep us going is limited. Tapi kekuatan stimuli rangsangan dari luar yang bisa membuat kita terus bergerak itu limited, terbatas. They are like drugs. Mereka itu seperti obat-obatan. We grow used to them. Kita terbiasa tumbuh dengan mereka, and we continuously need more and more of them. Akhirnya kita terus-menerus butuh mereka. Butuh televisi, radio, dan source of amusement and information. Eventually, pada akhirnya, they have little or no effect. Mereka hanya memberikan efek yang sedikit atau tidak memberi efek sama sekali. Then, if we lack resources within ourselves, we cease to grow intellectually, morally, and spiritually. Kemudian ketika kita kekurangan sumber daya di dalam diri kita, kita akan berhenti untuk bertumbuh secara intelektual, secara moral, dan secara spiritual. And when we cease to grow, we begin to die. Dan ketika kita berhenti bertumbuh, kita mulai mati. Reading well, which means reading actively, is thus not only a good in itself, nor is it merely a means to advancement in our work or career. Membaca dengan baik, yang artinya membaca secara aktif bukan hanya sebuah kebaikan, juga bukan sekedar sarana untuk peningkatan atau untuk memajukan pekerjaan dan karir. It also serves to keep our minds alive and growing. Ini berfungsi untuk menjaga pikiran kita our minds alive, pikiran kita hidup dan bertumbuh. Oke, Adults, oh ya, sampai situ dulu. Oke, ini ada kutipan dari How to Read a Book. Coba dia ke atasin lagi. Sorry. Nah ini Pak Yogi, di bagian ini Pak Yogi ngekutip dari How to Read a Book, yang How to Read a Book tuh pertama kali publish tahun 1940. Ya ini dia bahas relation tentang membaca buku dan perkembangan pikiran. Ini setelah kita bahas yang tadi ya fakulti, kaitannya sama analogi makanan. Dan tahun 40 tuh dia udah sadar gitu tentang hal itu. Udah sadar tentang hal itu. Dan dan ah, kita menyadari sekarang itu. Entah kita yang lambat menyadari atau memang memang apa namanya
eventnya itu emang baru terjadi sekarang kalau di Indonesia. Ya, siapa yang tahu? They refer to it by a different term, the atrophy of mind, penyusutan pikiran. Atropi di sini beda dengan ada yang namanya atropi, ada yang namanya entropi. Nah, entropi ini kalau entropi itu kekacauan, ya, ketidakteraturan, kekacauan. Ya. Jadi dulu orang-orang falsafah Barat kayak misalkan yang percaya pada Tuhan ya, kayak misalkan Descartes, eh, ya pokoknya orang-orang dengan langit Aristotelian tuh yang percaya pada ya Tuhan ya, akan ada satu kondisi di mana itu kekacauan gitu, dan mana itu nggak bisa dikenakan pada hukum fisika, hukum gerak dan lain-lain gitu. Kalau ketidakteraturan kan ada posisi teratur dulu tuh sebenarnya. Nah, kekacauan itu nggak ada. Kekacauan itu nggak ada mulanya. Nah, itu yang nggak bisa dijelaskan oleh ahli falsafah, yang menjadikan perlu perlu ada entitas lain yang menyebabkan itu. Itu adalah Tuhan. Itu singkatnya. Itu entropi. Nah, yang sekarang bahas itu atropi. Atropi of mind. Di akhir bukunya dia berkata, this is the one of the most remarkable things about human beings, and it may actually be the major difference between Homo sapiens and other animals. Nah, ini menarik nih. Homo sapiens and the other animals. Ya, ya kita perlu insaf ya bahwa ya Mortimer Adler juga bukan bukan dari Muslim. Jadi dia masih mengkategorikan manusia itu sebagai Homo sapiens. Ya terus kenapa? Sebenarnya kalau kalau cuma hanya istilah ya nggak masalah. Tapi kalau kita kita bareng sama Prof. Ugi itu Daras on Justice sama Hakikat Manusia and the Nature of Man tuh bahasanya sampai puluhan sampai 40 pertemuan bahas tentang asal usul manusia. Apakah dia Homo sapiens? Apakah Nabi Adam itu Homo sapiens? And the others animals, which don't seem to grow mentally beyond a certain state in their development, yang tidak bertumbuh pada beberapa stage, beberapa tahapan dalam perkembangan. Dan ini jadi uh, dan ini jadi apa namanya? But this great advantage that man possess carries with a great peril. Ini membawa sebuah bahaya yang besar. Pikiran itu seperti halnya otot, tuh. Dia bisa menyusut jika kita tidak gunakan. Misalkan teman-teman yang biasa renang nih, misalkan kayak Mbak Nabila, ketika kita udah sering nggak renang atau apa nggak nggak melakukan gaya kupu-kupu, nggak melakukan gaya katak gitu, ya otot itu akan lupa gitu. Kayak misalkan eh, kalau ada atraksi sirkus ya, misalkan kayak dia ngelempar kartu tuh, dia ngelempar kartu tetap tepat pada misalkan buah gitu. Dia udah tahu gitu cara ngelempar gini. Kalau dia ngelempar gini, hasilnya bakal begini. Kalau dia ngelemparnya gini, hasilnya bakal begitu. Nah, itu tuh artinya di muscle kita tuh, di tangan kita itu ada muscle memory namanya. Yang dia tuh udah lebih familiar dengan satu gerakan yang hasilnya bisa kita prediksi. Nah, ya, begitu juga dengan pikiran kita. Kalau kita pikiran, nggak baca sesuatu yang melatih otak kita, ya lama-kelamaan ya akan menyusut juga itu, akan atrofi juga. Dan eh, penyusutan pikiran, the mental muscle adalah akibat yang harus kita bayar kalau kita nggak latihan. Nah ini sebenarnya ini yang penting. Kalau kita nggak mau baca buku yang benar, atau kalau kita nggak mau baca buku, ya penyusutan otak itu adalah hal yang harus kita bayar. Dan ini adalah apa akibat yang apa ya terrible ya, akibat yang mengerikan. For this evidence that atrophy the mind is a mortal disease. Dan dan menjadi bukti bahwa penyusutan pikiran itu ada
jadi satu penyakit. There seems to be no other explanation for the fact that so many busy people die so soon after retirement. Dan nah ini saling kaitnya sama pekerjaan. Coba ke bawah dulu teh. Nah, di pekerjaan orang-orang yang apa? Orang-orang misalkan saya nih, saya di engineer, saya di automasi engineer. Saya berkutat eh, dengan mengintegrasikan hal-hal yang sifatnya software sama hardware gitu. Dan itu benar-benar ngelatih otak saya gitu. Dan itu bikin capek luar biasa misalkan. Tapi pada akhirnya karena itu melatih otak itu yang sebenarnya membuat kita itu terjaga gitu. Nah, lanjutnya, they were keep alive by the demands of their work upon their minds. Mereka itu tetap hidup karena demands, karena kebutuhan kerjaannya terhadap otaknya gitu. Nah, jadi satu penggugah nih buat teman-teman yang kalau misalkan udah ngeluh nih di kerjaannya, yang luar biasa capek, luar biasa melelahkan, luar biasa pusing. Sebenarnya itu yang bikin otak kita tetap hidup ya. Ya, diri kita di beberapa tahun akan datang tuh akan berterima kasih terhadap apa yang kita lakuin sekarang. Kalau kita sabar ya terhadap hal itu. They were propped up artificially, as it were, by external force. But as soon as those demands cease, ketika kebutuhan itu hilang, dalam kasusnya misalkan dia udah gak kerja lagi, having no resource within themselves in the way of mental activity, they cease thinking altogether and expire. Ketika itu udah nggak ada, ketika udah nggak ada lagi yang bisa kita lakuin, atau eh, ini ini akibat dari misalkan ya kita hanya ketergantungan pada pekerjaan kita gitu ya, untuk mengaktifkan pikiran kita. Ketika itu berhenti, ya lama kelamaan kita nggak akan mikir susah lagi, nggak akan nggak akan melatih otak lagi. Pada akhirnya itu yang belakangnya kita akan expire, otak kita akan ya kadaluarsa pada pada waktu yang belum saatnya. Dan yang paling apa ya, paling gongnya bagi saya itu di zaman itu tuh hambatannya, godaannya tuh baru televisi, radio, dan all sources. Tapi kan yang paling di highlight dua ini nih. Dengan dua itu aja tuh bisa membuat rusak otak sedemikian rupa tuh. Apalagi dengan sekarang ada YouTube, ada ya media sosial sih. Media sosial tuh benar-benar luar biasa. Dan hiburan lainnya yang mengelilingi kita di kehidupan keseharian kita. Dia bisa memberikan kita impresi kepada otak kita untuk tetap aktif. Because we are required to react stimuli from outside. Karena kita memerlukan kita karena kita butuh untuk bereaksi pada rangsangan dari luar. But the power of those external stimuli to keep us going is limited. Tapi rangsangan dari luar itu terbatas. Dia seperti halnya obat yang kita pakai untuk tubuh, dan pada waktu yang akan datang kita akan terus mau lagi, ketergantungan dengan hal itu. Candu. Dan eventually they have little or no effect. Then if we lack resources within ourselves, ketika kita nggak punya, kita lack ya, ketika punya gap terhadap sumber terhadap diri kita akan berhenti tumbuh secara intelektual, moral, dan spiritual. Dan ketika kita berhenti untuk tumbuh, kita akan mulai mati di sini. Ya, reading well, membaca dengan baik, yang artinya membaca dengan aktif, is thus not only good in itself. Itu nggak sebenarnya baik buat bagi diri kita sendiri. Nor is it merely a means to advancement in our work or career. Tidak juga dia hanya berlaku untuk menunjang karir kita ke depannya.
Tapi tapi eh, ini yang membuat otak kita itu tetap hidup, tetap berkembang. Tuh. Nah, ini karena udah beres apa namanya analogi makanan, saya mau coba summary dulu. Saya mau coba share screen. Teh, sorry. Nah, ini satu presentasi saya waktu di UAS kemarin. Nah, ini kemarin saya udah sempat bahas ini ya. Analogi analogi makanan ada dari Petra. Kita singgung sedikit. Ya, eh kita Petra itu adalah scholars Italian, humanis. Dia bilang bahwa kita lebih banyak sakit ketika kita makan daripada kita nggak makan. Ini kita udah bahas. Banyak penyakit sekarang itu karena kebanyakan makan daripada makan. Nah, seperti halnya perut kita, pikiran itu tuh lebih lebih sering sakit, tersakiti karena kita itu overeating information or data daripada daripada kelaparan, daripada nggak diisi. Tapi naasnya tuh ya karena ini melibatkan pikiran kita yang ada apa namanya ada bagian kesadaran sendiri. Ketika kesadaran itu terkena juga itu, kita tuh nggak sadar kalau kita kena penyakit pikiran itu sendiri. Gitu. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Nah, nanti ada information anxiety. Nah ini saya pakai empat empat analogi itu. Ada makanan yang ada makanannya oksigenik, ada yang nutritif, ada yang ada yang nutritif, ada yang suplemen, ada yang toksik. Lanjut, oh, yang oksigenik itu apa? Oksigen itu ibaratnya nasi itu. It is very necessary. It cannot be avoided. Ini penting gitu. Nasi bagi masyarakat Asia Tenggara itu penting karena itu jadi hal yang harus dimakan, nggak bisa enggak gitu. Ini kalau di pengetahuan itu ya seperti halnya ilmu-ilmu wajib, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang sholat, ilmu-ilmu tentang menjadi orang tua kalau dia udah punya anak, atau menjadi pasangan kalau dia udah punya suami atau istri gitu. Dia harus belajar itu nggak bisa enggak gitu. Selanjutnya nutritif, if you eat it will be good, tapi ini but it's not the main thing. Kalau kamu makan ini akan bagus tapi bukan hal yang utama. Misalnya apa? Ya misalkan kebab, ya itu bisa mengenyangkan gitu ya. Tapi ya bukan hal yang utama. Ada juga suplemen. Ya, suplemen kalau misalkan kita pergi ke gym, pergi ke fitness, ya ada misalkan susu whey. Itu bagus ya buat suplemen. Tapi ya itu tetap susu whey. Itu nggak bisa menghilangkan perlunya kita makan sayuran, buah. Itu hanya merangsang dari yang main thing tadi. Dan juga yang toxic ini akan menghancurkan tubuh kita gitu. Even if you feel it is healthy. Walaupun kamu merasa sehat makan itu. Nah, sekarang coba kita refleksi ini. Apa-apa yang kita pelajari itu atau apa-apa yang kita konsumsi itu masuk ke bagian mana? Let's say baguslah suplemen kalau misalkan kita belajar suplemen atau nutritif gitu ya. Tapi kalau kita tetap nggak belajar yang wajib, hal-hal yang oksigenik ya, ya gimana? Gitu. Terus apatah lagi kalau misalkan yang kita pelajari itu yang toksik, yang kita nggak sadar itu toksik, nggak sadar itu suplemen atau nutritif juga sebenarnya bahaya juga karena kita nggak mengkonsumsi yang benar-benar necessary-nya gitu. Kita nggak benar-benar minum air putih gitu. Kita minumnya biksu terus, bingsui terus, yang pada akhirnya karena kita kebanyakan makan yang suplemen, katakan
which is itu lebih baik daripada yang makan yang toksik terus. Indra kita tuh mati rasa. Saya berkali-kali bilang dengan makanan yang benar-benar makanan yang oksigenik. Ketika indra kita mati rasa dengan makanan makanan yang benar-benar oksigenik, ketika dikasih itu kita nolak gitu. Nolaknya itu macam-macam. Ada yang misalkan, ah buku, ah ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau baca. Ah ini terlalu belibet. Ah ini sok-sokan. Bikin pusing penulisnya. Itu yang terjadi. Kalau kita terlalu banyak makan yang toksik, suplemen atau lainnya. Nah ini beres dulu. Sekarang sebelum kita lanjut, aku mau coba cross reference sama yang aku kirim di grup. Coba aku. Nah, ini ada dari bukunya Syekh Hamzah Yusuf. Kalau teman-teman ada yang punya, tapi yang saya pakai yang versi bahasa Inggris, namanya The Agenda to Change Our Condition. Ini waktu aku baca bareng buku ini, ini benar-benar ini benar-benar luar biasa mind blowing. Muslim cuisines, makanan Muslim, wants the envy of the world. Salah satu yang benar-benar envy the world, yang benar-benar enak, diproduksi dari dari rumahnya orang-orang yang beriman dengan cinta dan zikrullah. Makanan Muslim itu dibuat dengan kasih sayang dan sambil berzikir kepada Allah untuk mendapatkan keberkahannya. Is being replaced yang sekarang ini digantikan oleh technofood which is not produced, yang bahkan itu nggak diproduksi, or livestock but a prepackaged product bereft of barakah. Makanan-makanan yang fast food yang nggak dibuat, yang nggak ada tentang kasih sayangnya, pekerjanya itu marah-marah juga buatnya, yang nggak ada zikirnya sama sekali, yang mengurangi keberkahannya. Muslim have forgotten that food is the foundation of behavior. Dan kita seorang Muslim itu lupa bahwa makanan itu adalah basis dari perilaku kita. Menurut our scholars of understanding of Allah word, dari seorang ahli ilmu, dalam dalam kalamullah ya ayuhar rasulu kullu minat thayyibati wa'malus shalihat. Ya ayuhar rasul, wahai wahai para rasul, makanlah hal-hal yang thayyib. Thayyib di sini pakai pure things, and do righteous deeds, dan lakukanlah amal soleh. Ini bayangin nih, makanan orang Muslim tuh yang dibuat dari zikrullah, dari kasih sayang, dari kelembutan, digantikan oleh mesin, oleh technofood. Ada yang lebih wow-nya lagi di paragraf di halaman itu. Pure food is being replaced with fast food, made with haste and waste. Makanan-makanan yang berkah itu, makanan-makanan yang murni itu telah digantikan dengan fast food yang dibuat dengan tergesa-gesa dan sia-sia. Made with haste and waste. Yang itu adalah atribut dari setan. Two attributes of the devil. Sugar and soda, gula menggantikan susu murni, air dan jus. Jus dalam bahasa ini jus yang langsung diinfuse dari buah ya. Corporate fast food chains with their mass produce, perusahaan perusahaan makanan cepat yang dia memproduksi dengan besar, eh, dia dilanda penyakit yang secara tidak kasat mata, pathogenic food, dan dia muncul di seluruh tempat, even in the sacred cities of the Mecca and Medina. Bahkan ya, itu muncul di kota paling sucinya umat Muslim sedunia, di Mekah dan di Madinah. Bayangin tuh, kalau teman-teman ke Madinah atau even ke Mekah, McD itu tetap bakal teman-teman temuin di sana. McD, KFC,
Itu fast food tuh. Meanwhile, Muslim who for centuries. Padahalnya, Muslim itu selama berabad-abad makan makanan yang dipenuhi oleh keberkahan, yang dibuat oleh orang-orang yang lembut hatinya, yang menemukan dirinya itu senang memberi makan orang lain. Kita lihat ya dulu ulama Muslim dulu tuh dapat makanan dari orang yang berkasih sayang, orang-orang yang benar-benar lembut hatinya buat ngasih makan orang lain. Sekarang hadir, malahnya sekarang kita mengkonsumsi produk dengan nutrisi yang rendah, yang bahkan ini kata si Hamzah Yusuf ya, yang bahkan nutrisinya itu nggak lebih baik daripada makanan anjing dan makanan kucing. Hmm. Wow sekali. Gitu. Ini cross reference yang bagus. Oke, kita bisa lanjutkan pembacaan. Masih ada waktu. Enggak, tes lagi di ini lagi, di share screen lagi. Kita baca kayaknya satu paragraf, satu atau dua, tiga paragraf lagi. Ternyata nggak bisa kita beresin juga. Mangga, Mbak Nabila. Oke, sambil menunggu share screen-nya Teh Soy. Agak turun kayaknya Teh. Bismillah, dilanjutkan lagi ya. Adults have to read expository books more and engage with scientific and philosophical discussions, for these kinds of engagement cultivate an understanding of conceptual structure and logical reasoning. Orang-orang dewasa harus membaca buku ekspositori lebih banyak dan terlibat dalam diskusi-diskusi filosofis dan scientific ilmiah. Karena keterlibatan sejenis ini akan menumbuhkan pemahaman konseptual, struktur konseptual dan apa namanya Penalaran. penalaran logis. Such learning safeguards them from poor judgment and wrong decision, especially in matters that require more complex sound reasoning. Pembelajaran semacam itu melindungi mereka orang-orang dewasa dari membuat penilaian atau menilai dengan buruk atau salah menilai dan salah mengambil keputusan, terutama dalam hal-hal yang membutuhkan penalaran yang lebih kompleks serta mendalam. The failure of adults in this regard can have far-reaching consequences, affecting not only their own lives but also the generations they lead, both older and younger. Kegagalan orang-orang dewasa dalam hal ini, dalam hal penalaran tadi ya, memiliki dampak yang luas atau berdampak luas. Berdampak tidak hanya kepada kehidupannya sendiri, tapi juga generasi-generasi yang mereka pimpin, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Adults represent the generation that bears greater individual and social responsibilities than others, and thus meaningful and sustained efforts toward intellectual, ethical, and spiritual development must continually be undertaken. Generasi dewasa, orang-orang dewasa, adalah generasi yang punya tanggung jawab sosial dan individual yang lebih greater, lebih besar daripada yang lainnya. Sehingga upaya yang bermakna dan berkelanjutan untuk mencapai perkembangan intelektual, etika, dan spiritual harus dilakukan secara kontinu. Bawahnya Teh Soy kayaknya. Ya, bawahnya. Nah, this is in line with what Professor Dr. Wan Norwan Daud emphasized regarding the necessity of lifelong learning in accordance with one's increasing responsibilities. Ini sejalan dengan yang Profesor Dr. Wan Muhammad Norwan Daud tekankan mengenai pentingnya belajar sepanjang hayat seiring dengan bertambahnya tanggung jawab seseorang yang dulu di awal sering Kevin sampaikan itu ya. In his book, dalam bukunya Budaya Ilmu, Makna dan Manifestasi, he says, beliau menyampaikan,
Since every human being will inevitably go through various kinds of responsibilities throughout his lifetime, each of which requires knowledge in order to be fulfilled in the best possible manner, the pursuit of knowledge must therefore be a lifelong endeavor from the cradle to the grave. Karena setiap manusia akan menjalani tanggung jawab yang bermacam-macam sepanjang hidupnya, yang masing-masing itu menuntut adanya ilmu supaya bisa dipenuhi sebaik-baiknya, maka menuntut ilmu itu harus menjadi ikhtiar atau usaha seumur hidup, dari buayan hingga liang lahat. Today, we are confronted not only with the problem of reading within pedagogical discourse, but also with a deeper problem concerning the very act of reading itself. Hari ini kita tidak hanya dihadapkan pada masalah membaca dalam wacana pedagogis gitu ya, tapi juga dengan masalah yang mengenai membaca itu sendiri, masalah mendalam mengenai tindakan membaca itu sendiri. Reading nowadays appears to have lost its essential function as a means of cultivating the human mind, and the majority of people seem unaware of its true nature and of how it ought to be practiced. Membaca dewasa ini kehilangan fungsi esensinya sebagai sarana pengembangan pikiran manusia, dan mayoritas orang, aduh ini sedih sekali ya, dan mayoritas orang tampak tidak menyadari hakikat sejatinya dan bagaimana seharusnya ini dipraktikkan. Maksudnya gimana, apa hakikat sejati membaca dan gimana ini seharusnya atau membaca ini dipraktikkan. At the institutional level, the higher forms and institutional level, the higher forms and levels of reading are no longer taught, resulting in the loss of one of the most important tools of learning, such a great loss of humanity. Oke, sampai situ Di dulu. nggak diartikan. Ya udah. Oke, mau coba mundur lagi, Tessa, di halaman 8. Nah, orang dewasa itu harus membaca buku yang ekspositori. Harusnya ya, baca buku yang seperti itu. Dan baca buku itu emang nggak mudah gitu. Makanya perlu ada seninya, perlu ada caranya. Makanya itu yang kita pelajari di waktu-waktu ini. Dan harus terlibat kepada namanya diskusi-diskusi yang filosofis dan ilmiah. Kita harus melibatkan diri kita karena ya itu salah satu cara untuk melatih pikiran kita dan juga supaya pikiran kita itu nggak mati ya. Terus for this kind of engagement cultivate an understanding of conceptual structure and legal reasoning. Itu akan itu akan membuat kita bisa menyusun konsep secara terstruktur dan juga bernalar secara logis. Dan itu menjadi dari safeguard dari keputusan yang jelek atau salah gitu. Itu bisa menjaga kita dari kita membuat keputusan yang jelek dan salah. Tuh. Ini penting sih bagi individu aja penting ini, apalagi bagi orang yang punya amanah, yang dia jadi pejabat, yang dia jadi pemimpin, misalkan jadi mas'ul di organisasinya, di FIM misalkan, di kami, di Salman. Ketika orang-orang nggak belajar cara membaca dengan baik ya, mereka kan punya kemampuan yang lemah gitu dalam menentukan, dalam memutuskan, especially in the matters that require lebih-lebih dari hal-hal yang memerlukan penalaran yang kompleks. Kayak bikin kebijakan nih, kita kan nggak bisa bikin kebijakan tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba sah tuh eh, HAP. Itu kan nggak bisa begitu ya. Walaupun pada akhirnya bisa. Itu ya itu tanggung jawabnya tuh besar gitu. Nah, masalahnya kan orang-orang nggak sadar kalau itu tanggung jawabnya besar. Nah, itu yang saya bilang tadi.
karena dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu gitu. Kegagalan orang dewasa dalam hal ini itu punya konsekuensi yang luas, nggak hanya berefek pada dia sendiri, tapi ke generasi yang di bawahnya, baik yang tua maupun yang muda. Orang dewasa itu jadi representasi generasi yang menampuk amanah yang besar dan tanggung jawab sosial yang besar daripada yang lain. Thus, a meaningful and sustained efforts towards intellectual, ethical, spiritual development. Maka dari itu, perkembangan perkembangan intelektual, etis, dan spiritual itu terus harus terus berjalan, terus senantiasa berjalan. Boleh ke bawah lagi, text live. Nah, ini sejalan, bisa ke bawah text live. Nah, ini sejalan sama yang pernah kita bahas di bukunya Prof. Wan, Budaya Ilmu. Ini buku-bukunya pertama kali darasnya baca buku bareng. Beliau, Prof. Wan menekankan bahwa kita itu memang pasti, pasti jadi pembelajar terus-menerus. Karena dengan bertambahnya umur kita itu, bertambahnya pula amanah kita gitu. Dan kita nggak bisa ngehandle amanah kalau kita nggak punya ilmunya gitu. Nah, di bukunya Budaya Ilmu, makna dan manifestasi. Knowledge, ini apa ya? Ini sebenarnya nggak bisa dikatakan knowledge culture ya. Ilmu itu nggak serta-merta hanya knowledge. Meaning and manifestation, science every human being will inevitably, sebab manusia itu nggak bisa terhindar dari segala jenis responsibilities, tanggung jawab dari hidupnya sepanjang hayatnya, maka dia itu requires ilmu untuk melaksanakan untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya in the possible manner. The pursuit of knowledge must therefore be a lifelong endeavor. Makanya kita udah pasti jadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Dari from the cradle to the grave, dari buayan hingga liang lahat. Sekarang kita menghadapi masalah bahwa sekarang ini kita berhadapan dengan masalah yang tidak hanya masalah membaca dalam 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 diskursi pedagogikal, tapi kita juga punya masalah yang lebih dalam tentang uh, concerning the very act of reading itself, dari cara membaca itu sendiri. Membaca nowadays appears to have lost its essential function as a means of a cultivating of the human mind. Membaca hari ini kehilangan makna esensialnya dari menumbuhkan pikiran itu sendiri gitu. Kita hanya baca ya baca aja. Entah itu karena disuruh atau karena pengen kelihatan sedang membaca. Coba ke bawah lagi. And the majority of people seem unaware. Kebanyakan orang itu nggak sadar atau nggak aware of its true nature and how it's ought to be practiced. Kebanyakan orang itu nggak aware sama hakikat membaca, juga bagaimana seharusnya itu dilakukan. Kita nggak tahu goalnya membaca itu apa. Kita nggak tahu tujuannya, kita nggak tahu cara mempraktekannya. Makanya nggak heran kalau kita itu nggak membaca gitu, karena kita nggak tahu kedua hal itu. Itu institutional level, bahkan di level institusi, the higher forms and levels of reading di kampus ya. Kampus itu kan jadi jadi tingkatan paling tingginya manusia belajar. Di kampus pun kita nggak menemukan hal itu gitu.
Kita nggak menemukan forma orang membaca eh, dengan baik gitu, dengan menemukan pemahaman itu sendiri. Karena itu nggak diajari gitu. Forma membaca yang baik itu nggak, bahkan nggak dipelajari di kampus itu. Resulting in the loss of the one most important tools of learning. Yang menghasilkan kehilangannya satu yang paling penting dalam membaca, yaitu alat-alat untuk membaca, ilmu alat. Nah, itu kan untuk sampai kepada terma ilmu alat itu kan harus baca begini dulu nih untuk menemukan seberapa pentingnya ilmu alat, such a great loss for humanity, yang merupakan kehilangan yang besar dari kemanusiaan gitu. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Kita perlu satu pertemuan lagi ternyata buat habisin introduction. Mangga ada sekitar 20 menit bisa kita manfaatkan buat diskusi. Boleh, teman-teman? Atau boleh bertanya, elaborasi, atau tanggapan, atau refleksi. Oh, misalkan di sekolah saya, misalkan di SMP, saya ngajar SMP, ngajar SD, nggak ada hal-hal begini. Ya, ini di kampus aja nggak dipelajari hal kayak gini. Kita di kampus nih, kita belajar nggak caranya membaca, caranya membuat apa namanya, main point paragraf. Jadi ini yang kita hadapi. Dan memang susah. Kita nggak, makanya di bukunya Paris gitu, kita emang udah nggak bisa. Di bukunya Futuwah, kita emang udah nggak bisa tuh melawan sistem. Kita nggak akan bisa menang melawan sistem yang ada hari ini, baik ekonomi, pendidikan, apalagi tuh STM, science, teknologi, engineering, math. Kita nggak bisa menang dalam hal itu ya. Tapi seenggaknya kita tuh nggak kalah gitu. Dengan apa ya? Dengan ini ada pocket resistant, ada komunitas-komunitas kecil yang menjaga kewarasan, yang menjaga kita tetap sadar gitu. Kalau ada hal-hal yang wajib kita pelajari, gitu sih. Mangga dibuka. Baik, terima kasih Kang Kevin dan Teh Nabil yang sudah mengelaborasi dan membacakannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Masya Allah banget ya, super insightful pertemuan kali ini. Mangga teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Boleh open mic, boleh di chat juga nanti saya bacain. Oke, Oke. Teh Syahrani, mangga dipersilahkan. Eh, Bismillah, izin bertanya. Tadi kan ini ya disebutin kalau ternyata dewasa ini kita baru ngerti soal lagi apa how to read a book. Terus abis itu dari segi intelektual dan segala macamnya ya. Eh, Mau nanya sebenarnya buat ngepelajarin ini tuh ada nggak kayak di usia tertentu? Terus kalau misalnya ini bisa dipelajarin mungkin ya dari anak-anak usia SMP, kira-kira ada nggak sih semacam apa ya komunitas atau kayak semacam kumpulan orang-orang yang apa namanya ngasih wadah buat anak-anak mempelajari ini, karena kan ini bakal membantu mereka kan, gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Ada teman-teman yang mau coba menanggapi dulu. Pak Nabila mungkin? Enggak? Saya mau coba. Boleh. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang sama yang saya ajuin waktu kita daras buku filsafat pendidikan. Saya nanyanya ke Kang Rama waktu itu. Karena ya waktu dulu konteksnya adalah saya baru paham gitu makna pendidikan, esensi pendidikan itu dari si buku itu pas kita daras gitu. Nah, sebenarnya itu tuh penting menurut saya itu. Nah, apakah bisa dipelajari gitu sebelum kayak tadi Teh Syarani SMP atau apa gitu?
Tapi mungkin jawaban dari Kang Rama yang saya tangkap waktu itu adalah ya karena level kognitif kita berbeda, mungkin ya pada saat ini yang harus memang tadi kan dibahas juga secara kita tuh harus belajar secara filosofisnya, secara apa ya, secara hal-hal yang kayak gini tuh waktu yang tepat tuh ya saat dewasa gitu. Makanya Profil Atas juga punya sekolahnya tuh sekolah pasca sarjana, ya nggak sih kalau saya nggak salah gitu. Nah, tapi kalau misalkan ini kan lebih praktis ya, yang konteksnya sekarang tuh yang how to read a book tuh menurut saya sangat bisa kayak apa ya, dielaborasikan gitu ke anak-anak dengan mencontohkan gitu, dengan membiasakan. Kita udah tahu nih bahwa ini tuh hal yang penting gitu, membaca itu penting, tapi anak-anak tuh biasanya belum nyampe ke hal yang filosofis. Jadi nggak bisa tuh dikasih tahu bahwa ini tuh kayak makanan loh, kayak gini gini gini. Sedangkan mereka juga belum tahu makanan tuh gimana gitu untuk dicerna dan lain sebagainya gitu kan. Jadi mungkin bisa disederhanakan atau lebih ke dilatih gitu untuk praktisnya bahwa dibiasakan untuk baca buku-buku yang memang berbobot gitu, yang bernutrisi. Mungkin kayak gitu kalau dari saya. Oke, tepat. Emang gitu ya. Tadi saya mau coba nangkep yang awalnya gimana tuh, Teh Riana, pertanyaannya. eh yang awal tuh, aduh, oh iya, kira-kira ini tuh apa namanya ya, Bisa bisa dipelajari. dipelajari di apa namanya, rata-rata usia berapa gitu. Hmm. Yang membaca buku ini. Iya, heeh, benar. Oke. Oke. Sebenarnya yang paling saya coba masuk juga yang Mbak Nabila di chat tuh. Kalau masuk ke kurikulum sekolah misalkan, artinya objeknya anak-anak ya. Sebenarnya yang paling mungkin, yang paling reasonable, kita ben- kita masukin, kita pahamin dulu nih si pengajarnya. Si guru-guru tuh harus pasti paham dulu sebelum mereka ngajarin. Itu baru kita masuk ke kurikulumnya, ke sistemnya. Kayak teman-teman nih yang belajar gini, kan tumbuh tuh sadar gitu untuk bisa akhirnya nanti sabar gitu untuk mengajari gitu. Kalau nggak sadar kan nggak bisa buat ngajari gitu. Nah gitu. Dan kalau umur berapa ya? Kalau misalkan itu perlunya ada guru ya. Dan perlunya kita belajar gitu. Karena mau nggak mau kan kita bakal mengemban amanah keluarga juga tuh. Jadi ayah, jadi ibu. Kita perlu ngajarin, misalkan anaknya itu, anak masing-masing dari kita itu akan dipelajari apa di umur ini gitu. Nah, kemampuan untuk memilah, oh di umur ini belajarnya ini. Nah, itu kan perlu belajar tuh. Kalau kita nggak tahu, iya kita nggak bisa nerapkan gitu. Untuk kasusnya gini, how to read a book, ya emang emang ditujukan buat orang dewasa sebenarnya. Sebenarnya ini alat dasar juga yang tadi tools tools of learning gitu ya. Dengan caranya kita baca buku ini kan kita belajar ilmu-ilmu lain tuh lebih terstruktur tuh, lebih nggak buang-buang waktu gitu. Ilmu-ilmu lain itu bisa yang lain-lain tuh, bisa misalkan ilmu buat menumbuh kembangkan anak lainnya gitu sih. Nah mungkin kita bisa recall memori apa yang kita bahas di filsafat praktik dan pendidikan Islam dan budaya ilmu. Mumpung ada Kang Rama juga di sini, mangga Kang Rama bisa disambung diskusinya. Saya izin live duluan. Mangga Kang Rama. Oke, ya, eh ya turun nuhun Kang Kevin atas kesempatannya. Jadi sebenarnya menindaklanjuti tadi ya pertanyaan. Ini aku coba berangkat dari case aku ya.
ngajar mahasiswa, bisa dilihat bahwa ternyata memang kondisi pendidikan zaman sekarang itu agak kurang menitik beratkan pada aspek pembangunan pondasi intelektualnya ya. Jadi kadang tuh pengen langsung cepet-cepet ngitung, cepet-cepet bisa baca, cepet-cepet kursus gitu, atau biar bisa lulus masuk PTN. Jadi kepentingannya itu semuanya kita membaca untuk satu kepentingan lulus ujian misalkan. Kita menulis karena kepentingan untuk bikin esai buat beasiswa gitu kan. Kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sejatinya sebenarnya itu tuh adalah bentuk kita untuk menumbuhkan kapasitas berpikir ya, kapasitas kognitif kita jadi direduksi atau dikecilkan menjadi hanya satu kepentingan tertentu aja gitu. Makanya kadang ketika misalkan dikasih tugas ngebaca buku atau tugas resum atau tugas apa gitu ya, karena anak-anak itu tidak terbiasa membaca dengan baik gitu ya, dengan metode yang benar, ataupun juga karena mereka hanya terbiasa baca bukunya mungkin novel-novel ringan doang gitu ya, atau membaca saat di pelajaran bahasa Indonesia aja gitu kan. Ya jadinya ketika mau diajak bicara yang agak lebih dalam filosofis atau agak lebih lanjut itu jadi kurang gitu. Padahal sebenarnya aku mau nambahin lagi ya yang tadi dikatakan Soy. Memang kalau berbicaranya di ranah praktik apa yang filosofikal gitu ya. Mungkin kalau anak-anaknya level SMP, SMA mungkin belum belum ya. SMA juga mungkin SMA kelas 2 lah baru bisa diajak yang deep thinking banget gitu ya. Karena kalau yang masih muda kecuali emang jenius ya. Itu memang tatarannya masih ya lebih banyaknya itu perlu diarahkan dan dikondisikan gitu oleh orang dewasa. Masih sifatnya masih pedagogikal kan, bukan andragogi yang model belajar orang dewasa gitu ya. Nah, tapi untuk case yang How to Read the Book ini aku juga setuju ya, bahwa sebenarnya kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu ya untuk bisa cultivating atau menumbuhkan kultur atau budaya. Nah, ini kita balik lagi ke yang buku pertama ya. Jadi esensinya kan budaya ilmu itu ya adalah kondisi ya di mana memang masyarakat itu mencintai ilmu gitu kan, mencintai pengetahuan gitu kan, di mana baik masyarakat ataupun juga pemerintahnya juga sama-sama punya komitmen untuk itu gitu ya. Itu salah satunya. Dan salah satu bentuk nyatanya adalah ya banyaknya adanya madrasah-madrasah, terus juga tumbuhnya apa ya orang tua yang mendidik anaknya sejak dini untuk membaca gitu kan. Disediakannya waktu untuk saling berdiskusi, saling menumbuhkan pikiran, dibukanya ruang untuk bisa saling berpendapat dan menulis gitu kan. Sehingga ruang-ruang dialog, ruang-ruang diskusi itu amat sangat diapresiasi gitu di dalam budaya ilmu gitu kan. Nah, lalu untuk gimana membaca ini? Nah, karena aku ngelihat realitanya adalah even anak kuliah yang harusnya bisa diajak ngebacanya itu lebih ini lagi gitu ya. Ternyata malah belum gitu. Berarti kan ada something wrong ya yang di bawahnya, yang di pondasinya gitu. Yang kalau mungkin orang zaman dulu belum ada medsos kan, belum ada TikTok, belum ada YouTube. Mereka kalau mau nyari tahu sesuatu, misal nyarinya itu di RPUL kan dulu, di RPUL, buku pintar, di koran, di majalah, ke perpustakaan gitu kan. Kalau orang zaman sekarang kan, yang anak-anak zaman sekarang kalau mau nyari tahu ya tinggal buka TikTok, tinggal buka YouTube. Di sisi lain memang memudahkan gitu ya, tapi di sisi lain itu menumpulkan kemampuan literasi dasar tadi gitu yang tadi dijelasin di buku ini ya. Jadinya nggak punya comprehension yang utuh gitu karena selalu pengen tahu informasi yang cepat, instan, tanpa harus mikir. Sedangkan kan kalau dulu kan orang nyari tahu, oh ada artikel A, baca dulu artikel A, artikel B, artikel C. Ada proses berpikir dulu kan, baru kemudian memutuskan, oh kayaknya yang B ini lebih make sense, lebih nyambung, lebih cocok. Yang A kayaknya kurang gitu. Lalu kemudian itu terinternalisasi. Kalau sekarang kan oh, udah ada kata influencer.
oh ya udah ini jadi kebenaran gitu kan bagi orang-orang. Oh ada informasi ini nggak diverifikasi dulu udah jadi gitu kan. Nah makanya mungkin bisa ya untuk bukan mungkin kalau kurikulum tadi bertahap ya harus dari gurunya dulu. Mungkin bisa dengan ya event event juga bisa sih misal kayak apa minggu membaca gitu atau purpose-nya buka bazar atau festival yang bisa ngajak orang-orang minimal nyentuh buku dulu aja anak-anak tuh. Karena tahapan pertama dari literasi itu ya mereka itu tersuasanakan dulu, terkondisikan dulu gitu. Goals-nya itu bukan langsung mereka, harus bisa membaca secara struktur, enggak. Minimal tuh mau baca dulu aja. Itu mau baca dulu aja tuh udah agak lumayan juga effortnya sebenarnya, ya. Nah, baru kemudian setelah mau membaca dan ternyata merasakan bahwa membaca itu memberikan manfaat buat mereka, nah baru kemudian kita bisa berikan tuh gimana ya cara baca yang efektif buat anak-anak gitu kan. Dikasih kurasi pilihan buku-buku nih buat anak-anak bisa mulai dari buku ini, nanti abis itu bisa naik ke ini. Oh, kalau kamu mau nyari tahu lebih lanjut, kalau mau bisa baca ini. Sehingga nanti anak-anak tuh ter-challenge gitu. Ketika, wah, aku udah berhasil nih nyelesain buku ini dan masih menimbulkan pertanyaan di aku. Wah, kayaknya ada di buku selanjutnya gitu. Nah, jadi menumbuhkan intellectual curiosity-nya itu sih. Karena di situ tuh pintu masuknya sebelum ke level lebih dalam ya, kayak analytical reading atau syntopical reading lah kalau di buku How to Read a Book. Jadi mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak, kalau menurut pendapat saya ya, itu di bagian yang elementary reading dan sedikit inspeksional lah, sama mungkin sedikit dasar analitik, tapi bukan analitik yang gimana-gimana ya, kayak nggak kayak kuliah gitu ya. Jadi anak-anak tuh punya toolsnya, punya alatnya, dan kemudian mereka bisa tuh buat seneng gitu kan. Terus ke orang tua, Bu, saya pengen ini, aku pengen percobaan sains gitu. Oh, aku pengen tahu sejarah Diponegoro. Diajaklah orang tuanya ke Gramedia gitu kan, atau ke perpustakaan daerah gitu. Jadi curiosity-nya sih menurut aku ya, kalau buat anak-anak itu. Once mereka udah unlocking kecintaan mereka, keingintahuan mereka, nah disitulah peran kita untuk mulai bisa mengarahkan sedikit-sedikit kayak, nah ini daripada baca komik terus, nggak apa-apa buat awal pancingan komik nggak apa-apa. Tapi daripada baca komik terus mungkin ini bisa nih menghibur juga baru tuh. Nah nanti lama-lama di otak anak itu juga bakal terkurasi sendiri sih karena mereka udah dipaparkan dengan berbagai jenis bacaan, berbagai jenis level dan kualitas. Dan mereka tuh bakal sadar juga gitu kalau kayaknya ini bukunya kurang ya gitu. Kayaknya aku pengen memenuhi rasa penasaranku tuh aku perlu yang bisa lebih menjelaskan. Sehingga kemudian itu yang benar-benar nanti jadi model dia ya buat di masa dewasanya juga bahkan ya. Jadi kultur atau budayanya memang sudah bisa dibangun sejak dini dengan berbagai metode penyampaian yang intinya adalah ya mengajarkan mereka untuk mau dan suka membaca gitu. That's it sih kalau kalau menurut pendapat aku ya. Enggak mungkin kalau dari teman-teman ada ide atau ada pendapat yang lain atau mungkin pertanyaan yang lain silahkan. Ya, Masya Allah. Luar biasa banget ya, teman-teman. Silahkan yang mau menambahkan. Kita masih punya waktu 4 menit lagi nih. Mau tanya, Boleh. tadi sebenarnya apa terbagi-bagi maksudnya ada yang emang buku perlu dibaca, yang sifatnya maksudnya wajib, ada yang sifatnya suplemen dan sebagainya itu. Nah, itu kira-kira eh, porsi bacaan, maksudnya porsi untuk membaca itu tuh ada nggak sih gitu. Nah, terus terkait anak-anak gitu, eh kalau yang apa namanya
Kalau apalagi sekarang tuh HP semua bisa, ya itu tadi, semua bisa dicari di HP gitu. Untuk menumbuhkan curiosity-nya dari membaca itu gimana gitu. Kadang, apa ya, mereka tuh, itu udah bisa dicari di sini, nah tinggal ini langsung jadi. Sedangkan kalau dibaca itu kan kita perlu nalar dulu ya, maksudnya menelaah dulu, apa yang ini. Tapi kalau, lewat HP kadang kan nggak harus baca, tapi dari video dia udah bisa yang belajar gitu. Maksudnya, eee ada satu masalah apa gitu, nah dia nggak, semisal mau tahu cerita tentang apa tadi ya, contohnya Kang Rama itu. Nah itu kan nggak harus dari membaca, sekarang di video ada gitu, dia tinggal melihat, mendengar, dan itu jauh lebih, mudah mereka dapat gitu. Nah untuk mengulangi itu tuh gimana ya baiknya gitu? Terima kasih. Kalau dari teman-teman yang lain ada pendapat nggak? Gimana? Teman-teman kan juga ngerasain kan, enak nih sebenarnya dari HP doang. Tapi apa yang bikin teman-teman masih pengen tetap baca buku? Mungkin itu bisa jadi insight juga. Boleh nanggepin, Kang? Boleh, Mangga, Kang Amin. Mangga kan? Iya. Kalau saya pribadi ya, memang sih hari-hari ini kita balik lagi tadi sudah dibahas ya di art of reading-nya. Eh, Memang itu apa ya, dopamin instan lah sebetulnya. Memang kita seolah-olah mendapatkan ya ilmu pencerahan segala macam, AI dan segala macam ya kita sudah serba dimudahkan. Tapi balik lagi nanti pondasinya lemah gitu ya. Karena kalau satu buku kan apa ya, kita itu dapat pemahamannya utuh gitu loh. Kalau video kan ya udah kita apa itu terpotong gitu kan, sebagian mungkin seharusnya 1 jam dipotong jadi kadang 10 menit 5 menit ya, jadi konten cepat segala macem gitu kan. Jadi apa, retensi kita untuk fokus segala macem, apalagi kalau baca bukunya Cal Newport yang Deep Work itu yang kita sangat kurang hari-hari ini gitu ya. Itu sangat berkaitan tadi dengan ya konten-konten cepat yang kita konsumsi hari ini. Jadi tetap balik lagi, mulai membiasakan, memang berat, memang susah, tapi harus kita mulai sekarang gitu ya, sebelum terlambat, mulai membiasakan baca buku, bahkan buku-buku yang berisi, yang berat, ya balik lagi untuk masa depan lagi gitu kan. Kalau sekarang udah terbiasa yang instan-instan, yang gampang-gampang, nanti di masa depan dengan ya masalah yang lebih kompleks dan segala macam kita malah lebih susah nanti, kita larinya balik instan dopamin lagi kan, ya kasihan dengan balik lagi ke kita juga ke generasi berikutnya. Itu sih, makasih. Oke, makasih Kang Amin untuk insight-nya. Kalau dari yang lain mungkin ada yang pengen sharing juga terkait tips bisa tetap dan pengen punya keinginan membaca di tengah dunia yang seperti ini ya. Mangga, akan teteh. Kalau enggak, kalau belum mungkin dari saya lagi. Jadi kalau dari saya, sebetulnya saya juga baru-baru ini sih menyadari hal penting bahwa kita balik lagi ke buku membaca tuh. Karena kebetulan saya kerja di bidang penerbitan ya. Jadi saya itu merasakan bagaimana si buku itu berkali-kali dibaca oleh orang-orang yang berbeda, berkali-kali di QC lah istilahnya gitu, untuk menghasilkan satu buku yang layak terbit gitu. Maka dari proses panjang itu tentu akan ada hal-hal yang lebih apa ya, bernutrisi gitu daripada hanya sekedar konten misalkan di sosial media atau lain sebagainya gitu. Gitu sih yang membuat saya kayaknya memang harus baca buku gitu. Oke. Untuk menumbuh, kalau kita itu kan udah sadar ya, maksudnya untuk, menyadarkan anak-anak untuk itu tuh dimulai dari mana? Apakah kita emang, ya emang dari contoh kita ya, cuma, gimana ya,
ya semoga deh ke depan ada eh, apa ya trik yang membuat mereka itu mau sadar juga gitu bahwa ilmu yang dia dapat itu sebenarnya enggak apa ya kurang lengkap gitu, dan itu yang nggak disadari dari mereka ketika kita mencoba jelaskan, "Nah, ngapain sih, aku kan banyak kegiatan lain, aku sudah gini tahu ya udah," gitu ya. Dan itu sesimpel itu mereka apa ya istilahnya sekarang itu memudah-mudahkan sesuatu gitu. Nah itu tantangan sih menurutku gitu. Oke, Mbak Anis, izinnya saya agak nambahin sedikit, maaf agak sedikit overtime. Oke, nggak apa-apa. Em, oke, jadi ini sih kalau kita pakai ibaratin tubuh kita ya, tubuh manusia itu didesain dan diciptakan Allah kan sebenarnya punya fungsi ya. Kaki kita bisa buat berjalan jauh, bisa buat berenang, bisa buat apapun lah. Kita itu punya potensi fisik yang luar biasa sebetulnya. Kalau dipakai dan dilatih. Nah, kan sekarang udah ada kendaraan tuh. Udah ada kendaraan, udah ada motor, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu peribaratannya juga sama ya. Ketika memang kita pengen menempuh perjalanan yang jauh, yang panjang, mungkin kan memang kita perlu ya alat bantu transportasi tadi untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi kan nggak jadi pada akhirnya kita kemana-mana naik motor, terus naik mobil, terus yang akhirnya akan membuat tubuh kita itu lemah dan ketika pada waktunya kita nggak bisa pakai kendaraan dan harus kita jalan ya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal sebenarnya kita bisa gitu, tapi karena nggak pernah dilatih ya akhirnya jadi sulit kan gitu. Jadi baru jalan 1 kilometer udah ngap-ngap gitu. Padahal orang dulu jalan 10 kilometer per hari bolak-balik kerja biasa aja gitu. Nah, apa nothing wrong gitu kan. Dan sebenarnya kita mampu cuma kita nggak mampu dan nggak membiasakan. Nah, itu juga sama dengan kemampuan membaca atau kemampuan intelektual ya. Tadi kemampuan kognitif itu juga sebenarnya dilatih gitu. Kita itu punya otot-otot syaraf di otak kita yang akan terkoneksi, akan semakin berkembang, mengembang kalau memang dilatih dan ditempa gitu ya dengan aktivitas-aktivitas exercise, intellectual exercise gitu kan sama kayak tubuh yang akan semakin kuat kalau dipakai lari, jalan, jogging, mau apa kan jadi kuat gitu. Jadi memang tipsnya adalah ya memang kita harus ini mungkin tadi karena Mbak Anies spesifiknya buat anak-anak, mungkin kita case-nya ke anak-anak langsung ya. Nah, buat anak-anak ya memang berarti kalau mereka ternyata selama ini kebiasaannya selalu HP, HP dan HP, coba mungkin perlu dibuat satu momen di mana ya no screen time, bukan berarti dilarang total ya screen time dari HP, tapi coba gitu misalkan dilatihnya itu dengan coba cari tahu sesuatu tanpa HP. Coba deh buka buku atau coba deh kita nyari tahu sesuatu tapi nggak nggak langsung dari instan orang tapi kita coba lakuin sendiri gitu dengan ke perpus atau gimana. Nah, kadang-kadang ini aku juga pengalaman ya anak-anak tuh ya. Karena mereka terbiasa HP kan langsung dapat info. Tapi sebenarnya ketika mereka dikasih tahu buku yang benar atau ketika mereka dikasih informasi yang sebenarnya jauh lebih berkualitas daripada video-video cepat itu, mereka tuh lebih excited loh. Cuma mereka nggak tahu aja gitu. Ketika kayak, oh ternyata jawabannya ada di buku ini apa? Ternyata lebih lengkap, ternyata lebih mendalam dan nggak ada di Google atau nggak ada di video TikTok yang disampaikan influencer. Ternyata lebih ngasih dopamin juga gitu. Walaupun mereka apa harus baca dulu, harus ini dulu gitu. Ternyata memang yang sebenarnya diperlukan adalah memberikan mereka ruang dan kesempatan untuk at least trying and exercising how to read at least a book gitu kan atau uh, satu waktu yang memang memaksa mereka untuk harus membaca atau harus menjauhkan diri dari teknologi-teknologi digital yang instan-instan itu gitu. Karena ya itu gitu yang melatih gitu kayak kalau kita maksain diri coba dulu deh lari 1 kilo yang awalnya ngap-ngap lama-lama kan mau akan meningkat terus kan. Jadi kita bisa memang kalau memang konteksnya buat anak-anak ya orang dewasa yang memberikan contoh. Orang dewasa nggak main HP terus tapi memang ngajak orang dewasa ini juga ninggalin HP dan ngajak ke
ngajak baca buku, ngajak perpus, atau ngajak diskusi ringan gitu, atau ngajarin buku ini gimana gitu, sehingga mereka itu tumbuh dan melihat bahwa ternyata informasi yang lebih dalam itu juga mereka bisa dapatkan loh daripada sekedar dari HP, dan ternyata aktivitas itu jauh lebih menumbuhkan dan membuat mereka lebih pintar dibanding hanya sebatas pasif. Nah kan makanya di How to Read a Book kan dijelasin ya. Kalau reading itu ya sebenarnya active reading gitu. Reading itu activity, kegiatan yang memerlukan giat gitu ya, activeness. Sedangkan kan kalau kita melihat dari video atau dari GP itu kan, GPT kayak gitu-gitu kan instan ya. Kita pasif, kita hanya penerima. Jadinya akan beda hasilnya dengan yang kita menjadi yang sifatnya aktif mencari dan mengolah dibanding hanya yang sekedar disuapin aja gitu. Nah, mentalitas itu sih memang yang jadi problem zaman sekarang ya, yang perlu kita bangun, bahkan bukan cuma buat anak-anak, even diri kita sendiri yang mungkin terkadang juga ya masih masih terlena gitu ya, yang jadinya malah jadi malas dan sebagainya. Mungkin kesadarannya dari kita dan kemudian nanti bisa kita contohkan ya, dan dan berikan memang momen-momen kesempatan bahwa membaca dan menggali informasi itu menyenangkan gitu. Jadi mereka nggak mikir bahwa ngapain lah baca buku repot, text time, ribet. Ternyata nggak juga gitu. Ternyata bisa memberikan kesenangan juga dan justru memberikan makna yang lebih dalam dibanding sekedar hanya hanya ya dari informasi cepat tadi. Kurang lebih seperti itu sih ya. Sama mungkin pertanyaan pertama dari Mbak Anis juga, gimana biar kita bisa menentukan mana yang suplemen, mana yang utama. Balik lagi ke goals sih. Jadi goals kita itu kita pengen mempelajari apa, misalkan mempelajari tentang apa misalkan psikologi. Nah, psikologi itu kita perlu identifikasi dulu buku-buku utamanya itu apa sih, apa topik-topik dasar yang harus dikuasai dari psikologi misalkan. Nah, nanti kita bisa berangkat dari situ. Oh, ini ada buku bagus psikologi dari penulisnya ini. Jadi kita fokusnya ke buku utama tuh. Nah, kalau misalkan kita pengen nyari detail-detail, oh aku menarik untuk yang konsep personality-nya. Nah, mungkin kalau di buku psikologi besar mungkin personality itu cuma jadi subbab atau bab doang gitu. Tapi kalau kita pengen mendalami lagi, barulah datang supplementary books yang mungkin spesifik di satu tema khusus yang pengen kita cari tahu lebih lanjut, yang mungkin nggak ada di buku utama, yang buku general. Nah, emang suplemen itu tambahan. Kayak makanan tuh, kalau makanan kita misalkan udah bergizi tinggi, udah lengkap protein, makronutrien ya, protein, karbohidrat, lemak, udah ada juga vitaminnya, kita nggak perlu beli beli multivitamin gitu. Tapi kenapa kita harus beli vitamin? Karena makanan kita kadang tuh tidak memenuhi vitamin yang lengkap A, B, C, D, vitamin K gitu-gitu kan. Jadi kadang masih suka lemas, suka sakit, maka kita beli suplemen vitamin, multivitamin khusus gitu. Tapi kalau makanan kita udah lengkap vitaminnya, udah lengkap gizi seimbang, udah 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya suplemen tuh nggak penting gitu. Jadi sama di kegiatan membaca tadi ya, kalau kita udah punya goals dan toolsnya, kita bisa fokus ke yang goals atau tools yang memang paling banyak daging atau paling banyak nutrisinya dulu. Kalau kurang, atau kalau pengen pendalaman, nah baru ke suplemen gitu. Yang tadi contoh dari Kang Kevin, kalau orang nge-gym, kalau dia sulit buat dapat daging, cara cepatnya adalah dengan beli susu protein buat penumbukan otot. Tapi kalau dia udah banyak makan telur dan daging, susu protein itu nggak penting gitu. Karena udah terpenuhi gitu kebutuhan protein hariannya. Kalau lebih gitu sih paling. Jadi kita harus bisa membuat dulu ya kurikulum apa yang pengen kita pelajari, cari tahu informasinya, lalu kemudian kita petakan kebutuhan kita apa, lalu kita jadi nanti bisa identifikasi tuh mana yang menu utama, mana yang suplementari atau tambahan-tambahan, mana yang kita bisa baca cepat, mana yang kita kayaknya harus ngedalamin lagi deh di sini gitu. Ya, balik lagi memang ke kebiasaan membaca tadi ya, gitu. Mungkin kalau tips yang buat anak-anak ini aku kasih sedikit tips lagi. Kalau mau mulai membaca yang
yang berkualitas bisa dengan ya buku-buku yang pengetahuan populer dulu, sama mungkin koran kali ya. Karena koran juga itu sudah dikurasi ya beritanya, bukan sekedar headline cepat, clickbait, jurnalisme yang nggak mutu gitu, tapi kita bisa back to klasik lah gitu, kasih buku-buku, kasih majalah atau koran-koran yang memang beritanya sudah aktual, terverifikasi, dan ya kita hargai peran-peran editor di buku yang sudah menyeleksi dan mengkoreksi sampai sampai luar biasa gitu ya, dibanding hanya sekedar karya-karya video cepat yang kadang asbun. Ya gitulah, jadi memang harus memaksakan sih pada akhirnya ya, karena kalau nggak kita coba paksain diri atau coba buat tidak nyaman dulu dengan aktivitas itu, kita bakal kesulitan gitu karena dimanjain terus. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Baik, Kang. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Kang Rama, Teh Anis, dan teman-teman yang lain yang udah menanggapi diskusi. Akhirnya, karena waktunya udah lebih juga, kita harus mengakhiri pertemuan kali ini. Pertemuannya cukupkan sampai di sini. Untuk menutupnya kita bisa ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eh, Sekian dari kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Bibi, Soy, Nisha, Tediva, Isabella, Mas Amin, dan yang lainnya. Mbak Humi. Saya izin end meetingnya ya semua. Assalamualaikum.